Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raidatul Aziza dengan NIM 19010105066 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus atau biasa dikenal dengan ABK. Nah, apa sih ABK itu? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, emosional, dan sosial yang secara signifikan dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya pada umumnya. Nah, ABK ini atau anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi dua, yaitu ABK temporer dan ABK permanen. Nah, yang pertama itu ABK permanen. Nah, ABK permanen adalah anak berkebutuhan khusus yang memiliki atau yang harus diberikan pelayanan khusus karena memiliki keterbatasan dalam penglihatan, pendengaran, berbicara, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ABK temporer atau anak berkebutuhan khusus temporer adalah anak yang pada umumnya, tetapi dikarenakan akibat atau dan lain sebagainya seperti bencana alam, kejadian sosial, faktor ekonomi, dan lain sebagainya seperti anak yang tinggal di jalanan, maka mereka membutuhkan layanan pendidikan yang khusus untuk membantu atau mengangkat kesejahteraan mereka. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai klarifikasi ABK permanen dan ABK temporer. Nah, yang pertama yaitu klarifikasi ABK permanen, anak berkebutuhan khusus permanen, yaitu apa-apa saja, yaitu tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, autisme, dan ABK yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat luar biasa atau bakat terpendam. Nah, selanjutnya klarifikasi ABK temporer, anak berkebutuhan temporer, yaitu ABK sementara yang didapatkan dari faktor-faktor eksternal seperti yang pertama, anak dengan trauma akibat suatu kejadian, suatu bencana, anak yang memiliki trauma akibat kerusuhan, anak yang memiliki trauma akibat broken home. Selanjutnya yaitu anak yang berasal dari keluarga tidak mampu atau keluarga yang tidak berkecukupan dari segi ekonomi. Yang terakhir adalah anak yang berasal dari tempat terpencil atau masyarakat yang masih kurang teknologi atau terpencil. Selanjutnya yaitu pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu ada dua, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Nah, pendidikan khusus adalah yang pertama peserta didik yang memiliki kelainan. Yang kedua adalah peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat yang istimewa. Nah, adapun pendidikan layanan khusus adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat di daerah terpencil atau di daerah bencana atau yang telah digempa bencana. Nah, yang kedua yaitu berada pada jalur pendidikan formal, yaitu menyesuaikan dengan waktu, memiliki sarana dan prasarana yang baik dan tenaga pendidik yang berkecukupan. Nah, teman-teman, apakah kita pernah mendengar tentang disabilitas atau penyandang disabilitas? Nah, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, motorik, intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama atau panjang, yang mengakibatkan ia tidak dapat berinteraksi terhadap lingkungannya atau memiliki keterhambatan dalam berinteraksi secara penuh dan aktif pada lingkungan dan warga negaranya. Nah, adapun penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan membahas tentang tunanetra. Nah, yang pertama yaitu pengertian tunanetra. Nah, tunanetra adalah istilah yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam penglihatannya atau dalam indera penglihatannya. Nah, berdasarkan tingkat gangguan tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total atau blind total dan yang masih bisa melihat atau low vision.
Nah, alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal akibat hilang atau kurangnya fungsi indera penglihatan. Maka tunanetra atau orang yang hilang indera penglihatannya berusaha meningkatkan potensi indera-indera lainnya, seperti fungsi indera perabanya, penglihatannya, pendengarannya, perasaannya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga tidak sedikit dari penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Selanjutnya mari kita bahas klarifikasi tunanetra. Nah, berdasarkan waktu-waktu terjadinya, klarifikasi yang pertama yaitu tunanetra sejak lahir atau sebelum dan sejak lahir. Nah, yang kedua tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. Nah, yang ketiga tunanetra pada usia remaja atau usia dewasa. Nah, selanjutnya yaitu klarifikasi berdasarkan kemampuan daya penglihatan. Yang pertama yaitu tunanetra ringan atau kelainan yang masih ringan. Kedua, tunanetra setengah berat, dan yang ketiga tunanetra berat. Adapun berdasarkan kelainan-kelainan pada mata terbagi tiga, yaitu miopia atau penglihatan jarak dekat, dan hiperopia yaitu penglihatan jarak jauh, dan yang ketiga astigmentasi yaitu penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan karena ketidakberesan pada kornea mata. Nah, selanjutnya penyebab tunanetra terbagi dua, yaitu prenatal dan postnatal. Nah, adapun prenatal yaitu faktor penyebab ketunanetraan yang pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah genetik atau dari orang tua atau faktor keturunan. Nah, postnatal adalah faktor ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal, dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain kerusakan pada mata atau saraf yang diakibatkan karena kelahiran yang tidak normal. Nah, selanjutnya yaitu cara belajar tunanetra. Walau memiliki keterbatasan dalam indera penglihatan, namun aktivitas belajar tunanetra tetap ada. Nah, yang pertama yaitu membaca menggunakan atau memakai buku huruf braille dan menggunakan kertas braille untuk menulis. Huruf braille terdiri dari titik-titik timbul yang bisa diraba oleh orang yang mengidap tunanetra. Selanjutnya yaitu alat bantu khusus dalam aktivitas sehari-hari seperti guiding block atau lantai bertekstur untuk membantunya dalam berjalan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tunarungu. Nah, yang pertama yaitu pengertian tunarungu. Nah, tunarungu adalah kondisi fisik yang dialami oleh seseorang yang tidak dapat mendengar atau tidak memiliki kemampuan untuk mendengar. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu yaitu rusak pendengaran dan dianggap lebih baik, halus, sopan, dan formal. Sedangkan tuli tidak dapat mendengar karena rusak pendengarannya. Tuli dalam kedokteran dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama, gangguan dengar konduktif adalah gangguan dengar yang disebabkan kelainan di bagian luar telinga. Yang kedua yaitu gangguan dengar saraf atau sensorisional, yaitu gangguan dengar akibat kerusakan saraf pendengaran. Nah, yang ketiga yaitu gangguan dengan campuran gangguan yang tadi, yaitu gangguan konduksional dan sensional. Nah, selanjutnya yaitu klarifikasi tunarungu. Nah, klarifikasi tunarungu dibagi menjadi 5 yang biasa dibedakan dengan satuan disabel atau DB. Nah, yang pertama yaitu tunarungu dengan gangguan ringan 20 sampai 40 disabel. Nah, yang kedua kondisi tunarungu ringan yaitu dari 41 sampai 55 disabel. Nah, yang ketiga yaitu kondisi tunarungu sedang dari 50 sampai 70 disabel. Nah, yang keempat kondisi tunarungu berat dari 70 sampai 80 disabel. Dan yang terakhir kondisi tunarungu berat atau parah dari atau di atas 90 disabel. Nah, yang terakhir yaitu penyebab tunarungu. Nah, pada dasarnya penyebab tunarungu dibagi 3, yaitu faktor penyebab sebelum kelahiran atau prenatal dan setelah kelahiran postnatal dan selama kehamilan atau fase natal. Nah, pada masa prenatal yaitu
masa ketika masih dalam kandungan, seperti genetik dan lain sebagainya. Pada masa kehamilan yaitu natal, diakibatkan misalnya orang tua yang memiliki gangguan-gangguan atau kecelakaan selama masa kehamilan. Dan yang terakhir adalah setelah kelahiran, yaitu penyakit atau kelainan yang didapatkan setelah kelahiran anak tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga saya akan membahas tentang tunawicara atau gangguan berbicara. Nah, yang pertama yaitu pengertian tunawicara. Tunawicara atau gangguan bicara adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara. Tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan atau artikulasi, bahasa maupun suara dari berbicara normal sehingga menimbulkan kesulitan. Nah, selanjutnya yaitu penyebab tunawicara. Beberapa faktor yang berkaitan dengan penyebab orang mengidap tunawicara, yaitu faktor sentral, yaitu faktor yang berhubungan dengan susunan saraf yang terganggu yang mengakibatkan anak memiliki gangguan dalam berbicara. Selanjutnya yaitu faktor periferal. Faktor ini berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, gangguan pendengaran, penglihatan, gangguan fisik, dan gangguan motorik yang berhubungan dengan bicara. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan dan emosional. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Dengan kelainan tunawicara ini, karena faktor lingkungan fisik dan psikologis antara lain penelantaran dan penganiayaan, masalah perilaku atau perkembangan perilaku dan emosi anak. Selanjutnya yaitu penyebab lain. Maksud dari penyebab lain adalah gabungan dari 3 penyebab lainnya, yaitu faktor sentral, periferal, dan lingkungan dan emosional. Selanjutnya yaitu klarifikasi tunawicara. Yang pertama yaitu keterlambatan berbicara atau delayed speech. Yang kedua yaitu gagap, dan yang ketiga kehilangan kemampuan berbicara. Nah, selanjutnya cara belajar tunawicara. Nah, adapun cara belajar seseorang yang mengidap tunawicara yaitu antara lain cari perhatian. Anak-anak tersebut mencari perhatian. Yang kedua yaitu lakukan percakapan secara langsung. Maksudnya kita harus melakukan interaksi langsung kepada seseorang yang mengidap tunawicara. Selanjutnya, hindari berbicara terlalu cepat dan lakukan kontak mata. Nah, ketika kita menemukan seseorang yang tunawicara, maka kita harus selalu melakukan kontak mata dan berbicara secara perlahan. Selanjutnya itu berbicara secara normal. Yang ketiga dan selanjutnya, jauhkan tangan dari wajah saat berbicara. Yang terakhir yaitu gunakan gerakan isyarat, yaitu gerakan-gerakan dalam membantu berinteraksi kepada orang yang mengidap tunawicara. Selanjutnya yang terakhir yaitu karakteristik tunawicara. Nah, adapun karakteristik tunawicara yaitu karakteristik bahasa dan wicara. Yang kedua yaitu karakteristik inteligensi, dan yang ketiga yaitu karakteristik atau penyesuaian emosi, sosial, dan perilaku. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan terkait dengan ABK atau anak berkebutuhan khusus, mulai dari pengertian anak berkebutuhan khusus, macam-macam jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, yaitu ABK kontemporer, ABK permanen, dan ABK temporer. Selanjutnya tentang penyandang disabilitas, dan selanjutnya yaitu tentang pengertian, penyebab, dan klarifikasi tunarungu, tunanetra, dan tunawicara. Nah, inti atau kesimpulan dari anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan, pendengaran, berbicara, dan lain sebagainya, yang memerlukan perhatian khusus atau perlakuan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang normal lainnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.